Aku ditampar Mbak Ijah, Mas. Kamu harus beri dia pelajaran. Ranya Erika. Karena dia tidak bisa membalas perbuatan Ijah, jadi dia meminta bantuan Agam. Erika sudah sangat percaya diri jika sang kekasih akan membela dirinya. Apa yang sudah kamu lakukan pada Ijah? Selidik Agam. Pria tampan itu tampak menyengit sembari menatap wajah sang kekasih yang salah satu pipinya memerah itu. Enggak ada, Mas. Semua salah Ijah dan Sana. Mereka bersekongkol menindas aku. Sana. Seketika Agam bertekik kaget. Kenapa Erika harus bersih-pegang dengan Sana sih? Iya, mereka berdua bersekongkol melawan aku, Mas. Mana bisa aku melawan dua orang, sedangkan aku hanya sendiri. Erika memasang wajah sedihnya, berharap Agam segera mencari Sana dan Ijah. CK, kamu sudah dewasa, Rika. Sana dan Ijah tidak akan melawan kamu jika kamu nggak nyari gara-gara. Agam kembali melanjutkan pekerjaannya. Baginya menulis nota penjualan hari ini lebih penting daripada merengengkan nggak penting Erika. Menjadi kekasihnya selama 2 tahun, membuat dia sudah tidak kaget lagi. Masalah apa saja akan jadi besar jika di tangan Erika. Mas, kenapa kamu membela dia? Serga Erika. Wajahnya masam, bak mangga yang masih muda. Kesal karena dia diabaikan oleh kekasihnya itu. Apa kamu mulai suka sama dia? Sudahlah Rika, aku sedang sibuk. Banyak pekerjaan yang harus segera aku selesaikan. Cobalah belajar menghadapi semuanya sendiri. Jangan apa-apa mengadu padaku. Sana tidak akan marah jika tidak ada yang memulainya. Dan jangan sembarangan menuduh aku suka padanya. Setiap ucapan adalah doa. Jika setiap hari kamu harus saja menuduh aku seperti itu, bukan tidak mungkin aku suka padanya. Ketus Agam. Kamu benar-benar menyebalkan, Mas. Baru saja sehari menikah saja, sudah berubah. Aku nggak terima, Mas. Pergilah, Rika. Jangan ganggu aku. Usir Agam. Dia tidak bisa fokus dengan pekerjaannya jika Erika harus saja berbicara terus. Kamu jahat, Mas. Erika pergi dengan sangat marah. Bak anak kecil yang sedang merajuk. Dia menghentakkan kakinya ke lantai. Agam hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah sang kekasih. Astaga, apa dosa yang sudah aku lakukan di masa lalu hingga punya kekasih yang seperti itu? Batinnya. Kenapa dia, Bos? Dasar nggak tahu malu. Sudah tahu Bos punya istri, masih saja mencoba merayu. Awas, Bos, jangan sampai kembali padanya. Mbak Sana lebih segalanya daripada dia. Edi seketika ceramah. Apa sih, Ed? Jangan ngelantur. Hanya mengingatkan saja, Bos. Berisik. Ya sudah, jika Bos nggak suka sama Mbak Sana, biar buat aku saja. Aku juga mau kok jandanya. Udah, Edi. Diam. Jangan pernah berharap ya kamu, telucuk Agam. Mengarah pada muka Edi. Enak saja, siapa juga yang akan melepaskan Sana. Jangan pernah berharap aku akan melepaskan dia. Batin Agam kesal. Bos kan milih Erika. Sana kerja kamu. Jangan banyak bicara. Titah Agam. Edi segera menyerahkan nota pada sang bos. Agam kembali melanjutkan pekerjaannya, sementara Edi kembali ke depan, melayani para pembeli yang tak pernah ada habisnya. Ada saja yang datang ke toko Agam, karena memang barang sembako di sana berkenal sangat murah. Tanpa terasa hari sudah lewat tengah hari. Agam baru saja mengunci pintu toko, karena sudah waktunya tutup. Kedua anak buahnya sudah pulang sejak tadi. Setelah memastikan semua terkunci dengan aman, Agam segera menuju ke toko milik sang istri. Sampai di sana, ternyata sudah tutup dan tak ada sosok Sanan atau Erna. Kesal sekali rasanya hati Agam. Mau menelpon dia bahkan tidak tahu berapa nomor ponsel sang istri. Sial, kenapa dia tidak mau menunggu aku? Dasar istri durhaka. Beraninya dia pulang duluan tanpa pamit. Agam terus saja mengomel dalam hati, sambil berjalan menuju ke parkiran pasar. Dalam hati, dia janji akan memarahinya saat di rumah nanti. Ma, siapa Sana? Saat tiba di rumah, Rahma yang tengah menonton film sontak menoleh pada sang menantu. Hai nak, bagaimana hari ini? Apa pekerjaan kamu lancar semua? Alhamdulillah ma, walaupun tidak terlalu ramai, tapi cukup lumayan rezeki hari ini. Alhamdulillah. Mana suami kamu? Apa kamu pulang sendiri?
kenapa mama nggak dengar suara mobil? Aku tadi naik taksi, Ma. Mas Agam tadi masih ada sales yang nganterin barang di tokonya. Elak sana. Dia tak mau jika sampai mertuanya marah padanya karena tidak mau menunggu suaminya. Oh, begitu ya. Tapi lain kali sebaiknya kamu tunggu masmu sampai selesai ya, Nak. Mama nggak tenang jika kamu harus pulang sendiri. Walau agak kecewa, tapi Rahma tak bisa apa-apa. Dia tetap tersenyum pada berkata lembar dan menentunya. Iya, Ma. Maafin aku ya. Tidak apa-apa, sayang. Ya sudah, sana istirahat dulu. Tita Rahma. Iya, Ma. Sana melangkahkan kakinya menuju kamar Agam, karena tadi pagi pria itu sudah menitah jika dia harus tidur di kamar pria itu. Tapi sebelum masuk kamar, lebih dulu dia mengambil beberapa potong baju tidur untuk dia bawa ke sana. Setelah itu Sana segera saja masuk kamar mandi untuk berganti baju rumahan. Kemudian dia segera naik ke atas ranjang king size di kamar ini. Memang kamar Agam lebih luas dibanding dengan kamarnya sendiri. Ranjangnya juga sangat cukup untuk ditiduri 3 orang sekalipun. Sementara itu di luar, Rahma keheranan saat melihat sang putra yang baru saja pulang dengan wajah tertekuk. Seperti prinya 30 tahun itu tengah kesal. Gam, usik Rahma. Kala Agam tak menghiraukan dirinya. Eh, iya Ma, ada apa? Agam kaget, dan dia baru sadar jika ada sang mama di ruang keluarga. Baru pulang tapi terlihat kesal begitu. Ada apa? Apa Sana sudah pulang, Ma? Baru beberapa menit yang lalu. Katanya tadi di toko kamu sedang ada sales datang mengantarkan barang. Jadi dia pulang lebih dulu. Hah? Kok kaget gitu? Ah iya, Ma. Memang tadi ada barang datang, Ma. Dan aku suruh Sana pulang lebih dulu. Aku khawatir dia bosan menunggu. Agam terpaksa mengikuti permainan sang istri. Lain kali biar Sana menunggu, Gam. Mama nggak tenang jika dia pulang sendiri. Sekarang dia sudah menjadi tanggung jawab kamu. Jadi kamu harus ingat itu. Iya, Ma. Aku masuk dulu, Ma. Iya, istirahatlah. Agam segera masuk kamarnya. Dan dia agak kaget saat melihat sosok Sana yang terlelap dengan benang di ranjangnya. Senyumnya mengembang sambil menatap wajah cantik yang alami tanpa make up itu. Dia bahkan sangat cantik saat tidur begini. Apakah aku bisa menahan diri untuk tidak jatuh cinta padanya? Agam akhirnya memilih untuk bersih-bersih. Sebelum akhirnya dia naik ke atas ranjang, bergabung dengan sang istri. Dia segera tidur di tepi ranjang yang kosong, memberi jarak agar tidak terlalu dekat dengan sang istri. Agam terbangun saat mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Sejenak dia bingung, kenapa ada suara orang yang sedang mandi di kamarnya. Tapi kemudian dia segera ingat bahwa ada Sana di sana. Agam melihat dan kemudian duduk di tepi ranjang. Masih agak malas sebenarnya, tapi jarum jam sudah menunjukkan angka 4 sore hari. Ceklek, bersamaan dengan bunyi pintu yang terbuka, sontak saja mata Agam segera mengarah ke sana. Seketika dia melotot saat Sana keluar kamar mandi hanya dengan memakai handuk saja untuk menutupi dadanya yang selai hingga sebelahnya pahanya. Agam menelan salivanya dengan susah payah. Bulir air yang masih menempel di kulit mulusnya menambah kesan seksi pada wanita muda itu. Apalagi rambutnya yang setengah basah, meriap acak-acakan. Ya ampun, Sana kenapa seksi banget sih? Mana si Otong bangun lagi? Padahal saat Erika telanjang di depan mataku juga, Otong diam-diam saja. Ap, apa yang kamu lakukan, San? Geram Agam. Dengan mata yang tak mau lepas dari objek di depannya, sepertinya dia tak rela jika harus melepaskan momen luar biasa itu. Maaf, Mas. Aku lupa bawa baju ganti. Apalagi bajuku yang tadi sudah basah kena air. Jawab Sana santai. Dengan cuek dia melenggang melewati sang suami. Toh Agam tidak akan tertarik padanya, walau dia telanjang sekalipun. Apa kamu bermaksud untuk menggoda aku? Agam gusar. Si Otong terus meronta-ronta di dalam celananya, dan sepertinya dia merasakan sesak di bawah sana. Tidak, Mas. Bukankah kamu pernah menegaskan bahwa kamu nggak akan pernah tertarik padaku, walaupun aku telanjang sekalipun? Agam mendengkus kesal. Dia malu karena apa yang dikatakan oleh sang istri benar adanya. Karena itu dia bergegas masuk kamar mandi sebelum Otong benar-benar marah. Lain kali kalau mau pulang setidaknya pamit dulu sama aku.
Jangan diam-diam seperti itu. Dasar tidak tahu sopan santun. Oceh Agam. Dan dia membanting pintu kamar mandi dengan kesal. Sana hanya tersenyum sipis. Dia puas sudah bisa membuat Agam belingsatan. Sana tahu, pasti pria itu sedang menahan hasratnya. Karena itu dia masuk kamar mandi. Tanpa terasa 1 bulan sudah berlalu. Pernikahan Agam dan Sana masih jalan di tempat. Walaupun sebenarnya ada benih-benih cinta di dalam batik keduanya. Tapi tak ada satupun yang mau menurunkan gengsi. Lebih dulu berterus terang. Baik Agam dan Sana memilih untuk diam dan memendam semua dalam hati. Pagi yang cerah, Sana sudah sibuk di dapur, membantu Mbok Darmi menyiapkan sarapan pagi. Rahma agak sedikit kurang enak badan, jadi Sana berinisiatif untuk membantu Mbok Darmi. Seperti biasa, nasi goreng dengan topping petis sudah siap untuk disantap. Ada telur ceplok dan ayam goreng juga sebagai pelengkap. Secangkir kopi yang masih mengepul juga sudah siap menyambut kedatangan suaminya. Untuk Rahma, ada 1 cangkir teh tanpa gula favoritnya. Dan untuk dia sendiri, kopi susu juga sudah siap untuk diseruput. Ma, Mas Agam, sarapan sudah siap. Ayo makan dulu. Sana tersenyum manis di saat melihat mertua dan suaminya datang. Maaf ya nak, kamu terpaksa harus repot memasak sebelum berangkat ke toko. Ujar Rahma dengan penuh penyesalan. Tidak apa-apa, Ma. Sudah jadi kewajiban aku berbakti kepada keluarga ini. Apa Mama sudah enakan? Sebenarnya Mama nggak sakit, nak. Lalu, Mama kenapa? Mama hanya ingin segera punya cucu dari kalian. Agam sontak bersedak saat tengah minum kopinya.